Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Yang sama kami hormati para dosen PPG UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Perkenalkan, nama saya Mustari Halim, mahasiswa PPG UIN Ar-Raniri Banda Aceh, dengan nomor induk mahasiswa 24022020099. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek uji kinerja atau UKIN pada program studi fikih dengan materi ajar ketentuan jual beli dalam Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali bersua dalam pertemuan mata pelajaran. Bagaimana kabar hari ini? Ya tentu kita semangat semua, semangat pagi untuk menyambut aktivitas kita sebagai seorang pelajar dalam rangka karena dengan ilmu insyaallah kita akan senantiasa diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi pertemuan kita hari ini. Doa dimulai. Nah, absen dulu, siapa tahu ada di antara kalian yang sakit atau tidak hadir, perlu kita ketahui kabarnya. Faisal Abdillah, Muhammad Ilham Arif, izin ya. Raushan Fikir saja ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Aslam, Ian, Mahathir, Radit, exit ya. Ata, oke. Alhamdulillah hadir semua ya, kecuali Fatih sama Yasar yang masih di luar. Naam. Sebelum kita memasuki materi, nanti akan kita belajar bersama dan berdiskusi bersama. Nah, ada yang tidak pakai sepatu hari ini? Pakai sepatu semua? Pakai sepatu semua ya? Kenapa tidak pakai sepatu? Sakit? Oh, jelas. Sakit ya? Oke. Oh, ada justru sininya. Siap. Nah, sekarang dinaikkan buku catatannya, disiapkan buku catatannya ya sebelum kita mulai pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu tema yakni ketentuan jual beli dalam Islam. Ada yang pernah melakukan transaksi jual beli di sini? Coba angkat tangan, siapa yang pernah melakukan transaksi jual beli? Semuanya ya. Saya kira kita semua pernah melakukan transaksi yang namanya jual beli. Itu. Nah, sekarang kita lihat apakah transaksi yang kita lakukan itu termasuk yang memenuhi syarat-syarat ketentuan dalam Islam. Nah, oke. Nah, kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu membutuhkan satu dengan yang lain, saling membutuhkan. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, baik dengan saling cara tolong menolong dalam urusan kemasyarakatan, tukar-menukar barang maupun jual beli. Oke. Nah, transaksi jual beli ini termasuk dalam muamalah ya, termasuk dalam muamalah. Nah, apa sebenarnya yang mau kita miliki atau yang mesti kita ketahui dan kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang peserta didik atau sebagai seorang santri? Yang pertama,
dalam proses pembelajaran ini kita setidaknya mampu memahami konsep dasar jual beli dalam Islam. Apa saja nanti konsep-konsep dasarnya itu, supaya ketika kita melakukan transaksi jual beli kita mampu menerapkannya dengan baik, sehingga jual beli yang kita lakukan itu tidak menimbulkan kerugian, baik itu kerugian kepada orang lain dan kepada diri sendiri. Nah, selanjutnya, yang kedua, peserta didik mampu menganalisis syarat sah. Berarti ada syarat sahnya. Sholat kan ada syarat sahnya. Jual beli juga ada syarat sahnya. Dan larangan dalam transaksi jual beli. Kira-kira apa saja yang dilarang dalam transaksi jual beli? Ada enggak yang tahu apa yang dilarang dalam transaksi jual beli? Hah? Bunga. Apa bahasanya kalau bunga? Bahasa agama. Riba. Menipu, ya, menipu. Jadi dalam transaksi jual beli yang dilarang itu salah satunya adalah penipuan, goror, gitu. Kemudian menunjukkan sikap jujur. Ini mesti sikap jujur, ya. Kenapa? Nah, ini perlu kalian pahami, profil pelajar Pancasila. Nah, karena kita ini sebagai negara Indonesia, Pancasila itu menjadi patokan kita, gitu. Apa saja? Yang pertama, sebagai seorang pelajar Pancasila, yang ingin dicapai adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bertakwa, apa artinya bertakwa? Apa artinya bertakwa? Hah? Apa? Iya, bertakwa artinya menjaga diri dari hal-hal yang apa? Yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan perintah Allah. Oke. Salah satu perintah Allah apa? Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Bagus. Jadi salah satu perintahnya Allah itu adalah melakukan transaksi jual beli dengan cara yang jujur dan berakhlak mulia. Ya, tentu berakhlak mulia. Dalam transaksi jual beli nanti itu kita dianjurkan untuk menunjukkan sikap-sikap yang mulia. Nah, sebagai seorang pelajar Pancasila maka kita dituntut untuk berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong serta kebinekaan global. Lanjut. Yang kedua adalah karena kita adalah seorang pelajar madrasah atau disebut dengan santri atau pesantren, maka kita dianjurkan bahkan dituntut untuk menjadi seorang pelajar yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu membawa kasih sayang kepada seluruh alam, bukan hanya sesama manusia, tetapi sesama lingkungan, sesama hewan, ya. Yang ingin dicapai adalah ta'addub, yaitu ada adab, tawassut, menengah, tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan. Tatawur wa ibtikar dan tasamu. Oke. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, menjelaskan pengertian dan dalil jual beli dalam Islam. Mesti sebagai seorang muslim kita harus tahu apa itu jual beli. Kenapa itu jual beli? Apa dalilnya? Apakah memang ada perintahnya atau ada larangannya? Itulah yang disebut dengan dalilnya. Dalil itu dari mana? Dalilnya dari Al-Quran dan bagus. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua, menjelaskan rukun dan syarat jual beli yang sah menurut fikih Islam. Nah, dalam transaksi jual beli ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apa saja rukunnya? Dalam transaksi jual beli harus ada penjual dan sebaliknya ada pembeli dan ada kemudian ada barang yang kemudian ada harga yang ada harga yang ditentukan atau harga yang jelas. Nah, itu yang akan kita ketahui. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga, menganalisis larangan jual beli yang mengandung unsur gharar dan riba. Apa itu gharar? Penipuan. Dalam transaksi jual beli, setidak-tidaknya dan seharusnya kita hindari yang namanya penipuan. Siapa tahu ada di antara kalian yang menjadi pengusaha nanti atau penjual, maka hendaklah dia menghindari yang namanya gharar, penipuan. Menipu pembeli atau sebaliknya pembeli menipu penjual. Nah, kemudian yang keempat, tujuan pembelajarannya yakni mensimulasikan praktek jual beli sederhana yang sesuai dengan prinsip syariah. Pertanyaan pemantik. Nah,
Mengapa Islam mengatur secara rinci praktek jual beli dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira kenapa Islam mesti mengatur praktek jual beli dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Bagus. Jadi salah satunya itu adalah supaya kita terhindar yang namanya ketidakjujuran. Artinya kita menghindari yang namanya penipuan. Jadi Islam mengatur agar tercipta yang namanya keadilan dan kejujuran di antara penjual dan pembeli. Yang kedua, apa kira-kira dampaknya jika transaksi jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan syariah? Apa kira-kira dampaknya? Ada yang bisa jawab? Ayo, dampak buruknya kalau misalnya ya silakan. Bagus. Jadi kalau kita tidak mengetahui bahkan tidak memahami transaksi jual beli, maka dampak-dampak buruk akan timbul. Contoh selanjutnya, kenapa jual beli atau usaha itu penting untuk kita ketahui bahwa ternyata berusaha atau menjadi seorang penjual itu bahkan Nabi Muhammad SAW ditanya tentang usaha apa yang paling utama. Nabi Muhammad SAW menjawab, hasil jual beli yang mabrur dan hasil usaha sendiri. Maka dari itu menjadi seorang pengusaha itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Asalkan tidak mengandung gharar atau penipuan. Ya, hadis riwayat Ahmad. Nah, selanjutnya kita akan ada gambar, nanti kalian amati. Kira-kira gambar ini menggambarkan atau mengisyaratkan tentang transaksi jual beli di mana? Pasar apa? Pasar Cidu. Nah, pasar tradisional. Kira-kira ini ada apa dari gambar yang kamu lihat ini? Ada apa kira-kira? Ada transaksi antara seorang apa? Ya. Kemudian ada apa lagi? Ada barang atau sayuran, gitu. Maka di sini terjadi yang namanya transaksi jual beli. Seorang penjual menawarkan jualannya dan seorang pembeli membeli barang jualan dan memberikan uangnya atau alat tukar kepada penjual. Maka terjadilah yang namanya transaksi jual beli. Oke, ini terjadi di di pasar tradisional. Kalau yang kedua kira-kira di mana ini? Di minimarket, ya, di minimarket. Ini terjadi transaksi jual beli di minimarket antara seorang pembeli dengan seorang penjual atau penjaga toko swalayan. Nah, selanjutnya materinya. Nah, sebagai seorang muslim kita harus tahu apa dasar atau definisi daripada jual beli itu sendiri. Nah, kira-kira secara bahasa jual beli itu artinya apa? Menukar. Kalau dulu ada istilah namanya barter, berarti barter itu menukar barang dengan barang. Seperti misalnya apa? Misalnya apa? Beras dengan ayam. Nah, itu kan beras dengan ayam ditukar, atau ubi dengan pisang dan seterusnya. Itu bahasanya orang dulu, barter. Itu kalau sekarang sudah ada yang namanya alat tukar. Yang kedua, secara istilah transaksi pertukaran antara barang dan imbalan. Maksudnya ada barang, ada alat tukar atau uang, itu berdasarkan keridhaan, ya, dan ketentuan hukum Islam. Jadi penjual itu harus ridho dibeli barangnya, pembeli harus ridho memberikan uangnya, maka terjadilah yang namanya transaksi jual. Oke. Kenapa jual beli? Di mana dasar hukumnya? Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275. Coba kita perhatikan. Siapa yang bisa baca ini? Ayo, siapa yang bisa baca? Silakan. Kira-kira apa artinya? Ada yang tahu artinya? Ayo. Wa, apa artinya wa? Ahalla.
dihalal, Allah menghalalkan. Allah al-bai'ah riba atau jual beli? Jual beli. Wa harrama haram. Riba? Riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan. Berarti jual beli itu boleh asalkan tidak ada riba di dalamnya. Nah, itu dasar hukumnya. Oleh karena itu jual beli itu diperintahkan sebagaimana Allah berfirman. Selanjutnya, rukun dan syarat jual beli. Apa saja yang menjadi rukunnya jual beli supaya dalam kegiatan transaksi jual beli itu betul-betul terpenuhi dan sah. Yang pertama, rukunnya yang pertama ada penjual dan iya, tidak akan mungkin terjadi yang namanya transaksi jual beli kalau tidak ada penjual dan pembeli. Maka harus ada penjual dan kalau ada penjual tapi tidak ada pembeli, apakah terjadi transaksi? Tidak, ya kan? Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang kedua, ada ijab dan qabul. Jadi ijab dan qabul itu pernyataan si penjual dan si pembeli. Nah, tapi kalau dalam jual beli ada ijab qabul. Seorang penjual menyatakan, saya menjual sayuran. Pembeli mengatakan, saya mau membeli sayuran tak. Ya toh? Lalu kemudian berapa harganya? Sekian harganya. Diserahkanlah uangnya. Dan si penjual menyerahkan barangnya. Maka itulah yang disebut dengan ijab dan qabul. Oke. Yang ketiga, ada barang dan harga. Ya harus ada barangnya. Tidak boleh seorang penjual menjual barang yang tidak ada barangnya. Paham ya? Kemudian selanjutnya syarat. Apa saja syaratnya? Orang yang menjual atau pembeli maka dia harus berakal. Orang sehat. Kalau orang bodoh dalam arti tidak sehat akalnya bahaya, ya. Nanti dia bisa dibodoh-bodohi. Kalau misalnya penjualnya bodoh atau tidak berakal, pembelinya berakal, bisa jadi pembelinya membodohi si penjual atau sebaliknya, penjualnya berakal, pembelinya tidak berakal atau belum balik. Bisa jadi penjual itu membodoh-bodohi pembeli. Maka harus sehat akalnya. Kemudian balik. Anak kecil apakah boleh melakukan transaksi jual beli? Boleh atau tidak? Boleh, tetapi mesti didampingi oleh mesti didampingi oleh orang yang dewasa atau kerabatnya. Kemudian sukarela, harus ridho. Penjual ridho memberikan barangnya, pembeli memberikan atau rela memberikan uangnya. Oke. Yang terakhir, barangnya harus halal dan jelas. Tidak boleh najis, ya. Harus halal, tidak boleh barang yang haram. Kemudian yang terakhir, harga disepakati. Makanya kalau kita mau membeli sesuatu, biasanya ada harga yang tertera. Kalau di minimarket kan biasanya ada harga yang jelas kan? Oke. Kecuali kalau di pasar-pasar tradisional, biasanya tidak ada harga yang jelas. Cuma ada istilahnya harga pasar, orang sudah tahu. Kalau harga sayur sekian, harga lombok sekian. Ya toh, paling beda-beda 500, beda 1000, dan lain sebagainya. Bagus. Selanjutnya, prinsip jual beli yang halal. Apa saja prinsipnya? Ya toh? Prinsip jual beli, kira-kira yang pertama apa? Ridho antara kedua belah pihak. Ya, penjual dan pembeli harus ridho, artinya rela. Yang kedua, tidak mengandung riba, tidak boleh. Ini riba. Kan Allah sudah jelaskan tadi. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi tidak boleh mengandung riba. Sebisa mungkin dihindari yang namanya riba. Kemudian yang ketiga, tidak ada unsur penipuan. Jangan menipu, ya. Baik pembeli maupun penjual, jangan sampai menipu. Oke? Apalagi uang palsu yang dipakai. La yajuz. Barang halal dan transaksi jujur. Artinya barang yang dijual itu tidak mengandung unsur-unsur yang haram. Contoh, menjual narkoba. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya. Kemudian, transaksi jujur. Jangan menipu. Yaitu, jangan menipu. Selanjutnya, macam jual beli dalam Islam. Apa saja macam jual beli dalam Islam? Yaitu, yang pertama, jual beli langsung tunai. Jadi kalau misalnya saya yakin kalian pasti pernah melakukan transaksi jual beli itu tunai, ya. Kalau di Toksan, itu di tokonya santri, pasti kalian membeli barang langsung bayar. Yang kedua, kredit. Bisa dicicil. Biasanya barang-barang yang mahal seperti kendaraan, ya, dan lain sebagainya.
Kemudian salam, bayar dulu barang kemudian. Nah, biasanya transaksi apa? Jual beli COD online ya. Nah, jual beli online. Kemudian istisna. Barang dipesan. Iya, kan ada juga biasanya tuh. Apa biasanya kalau di jual beli online? Pesan dulu barangnya kan? COD ya. Kemudian murabahah, menyebut harga pokok dan ada untungnya. Nah, biasanya di grosiran ini, ya toh. Harga untungnya, kalau misalnya harganya sekian, 50.000. Harga pokoknya 50.000, untungnya sekian, nah, bisa. Oke. Nah, selanjutnya, jual beli yang dilarang dalam Islam. Kira-kira apa saja? Yang pertama, barang haram. Ya toh? Semua barang yang mengandung haram, ya, seperti narkoba, minuman keras, sabu-sabu, maka itu dilarang untuk dijual belikan, ya. Saya kira itu sebagai seorang muslim kita tidak boleh menjual barang-barang yang dilarang, karena kenapa? Tidak berberkah. Selanjutnya, penipuan dan penyembunyian cacat. Jadi kalau kita menjual sesuatu, maka sebaiknya sesuatu itu tidak disembunyikan cacatnya. Kalau ada cacatnya atau ada aibnya, dijelaskan kepada orang. Seperti misalnya penjual HP, kalau memang baterainya rusak, ya tanya atau jelaskan, baterainya ini sudah rusak, kalau mau beli harganya sekian. Kalau misalnya dia setuju, ya enggak apa-apa saya beli. Maka itu boleh, sah. Oke? Selanjutnya, menjual yang belum dimiliki. Dilarang juga. Kalau bukan miliknya kita, tidak boleh dijual. Jangan punyanya orang dijual. Ya toh? Enggak boleh. Ini juga banyak yang terjadi. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Kemudian, etika penjual dan pembeli. Nah, kenapa mesti ada etika penjual dan pembeli? Karena etika ini penting supaya ada penghormatan antara penjual dan pembeli. Ya toh? Kalau ada penghormatan, maka yang terjadi adalah saling menghormati. Yang pertama, jujur dan tidak menipu. Penjual tidak menipu pembeli, pembeli juga tidak menipu penjual. Itu seperti misalnya, kalau misalnya terjadi penipuan, pembeli menggunakan uang palsu, itu kan penipuan, sehingga penjualnya bisa tekor, ya kan? Yang kedua, amanah dalam menyampaikan informasi. Ya, jadi kalau ada barang perlu disampaikan dengan tegas. Ini barangnya memang asli, bukan KW. Ya seperti itu ya. Oh ini barangnya KW, tidak asli. Tapi lumayan tidak bisa dipakai. Ya kan begitu. Nah, yang selanjutnya, tidak bersumpah palsu. Jangan sumpah-sumpah palsu. Oh demi Allah ini barang asli. Padahal palsu. Itu sumpahnya palsu karena barangnya sudah palsu. Lanjut. Memberi kemudahan, menghindari gharar. Jadi penjual itu memberi kemudahan kepada pembeli. Sebaliknya pembeli juga memberi kemudahan kepada penjual, sehingga sehingga terhindar dari yang namanya gharar. Nah, selanjutnya, nanti akan kita diskusi. Nah, sekarang saya minta kalian bentuk kelompok 4 kelompok, disusun kursinya ya. 4 kursi. Ya, dan tolong dibentuk kelompoknya dulu. Nah, digabung kursinya. Oke. Bagus. Mantap. Ya. Mengantuk kok? Oke, minta tolong dulu. Gabung. Sini gabung. Ya, 3 kelompok mau atau 4 kah? Cukup? Ya, dorong di sini. Maju ke sini. Nah, gabung. Sini ke sini, Mas. Nah. Oke deh. Gabung. Nah. Nanti akan kita simulasikan ya. Akan ada simulasi, kemudian saya minta dari kalian ada tugasnya. Nah, ini nih dijawab ya semampunya. Dijawab di sini. Di belakangnya dibaca dulu soalnya. Ini. Oke. Mana lagi? Setiap kelompok nanti mengutus 1 orang, menunjuk 1 orang untuk menjelaskan, ya. Perhatikan dulu. Yang pertama, ya. Tujuan pembelajaran, kan tadi sudah kan? Menjelaskan pengertian. Petunjuk kerja.
Bacalah setiap perintah dengan cermat, kerjakan secara berkelompok, kemudian tulis jawaban dengan rapi dan argumentatif. Kemudian akan ada presentasi singkat hasil kerja kelompok, ya. Coba yang pertama aktivitasnya menyusun definisi jual beli. Apa definisinya jual beli, ya? Setiap kelompok nanti apa definisi jual beli. Tugasnya jelaskan dengan kata-kata sendiri apa pengertian jual beli dalam Islam menurut bahasa dan istilah. Disusun sendiri, ya. Kemudian cantumkan satu dalil Al-Quran atau hadis yang mendukung hukum jual beli. Kemudian tugas yang kedua, identifikasi dan susun daftar 4 rukun jual beli. Apa tadi rukunnya? Tadi kan sudah dijelaskan tadi toh. Kemudian yang kelima, syarat sah jual beli. Apa saja kira-kira syarat sahnya? Oke, saya kasih waktu 5 menit sampai 10 menit, ya. Semuanya? Oke. Coba dari kelompok 1 dulu yang bisa mempresentasikan, silakan berdiri. Ya, silakan. Di situ saja. Oke, yang lain diperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana dari kelompok 1. Berdirinya dari sini akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami. Baik, soal yang pertama terkait tentang definisi dari jual beli dalam Islam. Ya. Secara bahasa, artinya tukar menukar barang, dan sedangkan secara istilah. Baik, tes. Baik, secara istilah transaksi tukar menukar barang dengan menggunakan alat transaksi. Kemudian adapun rukun dari tukar menukar barang atau jual beli dalam Islam, yaitu yang pertama, ada penjual dan pembeli. Yang kedua, ada ijab dan kabul. Dan yang ketiga, yang terakhir, ada barang dan juga harga. Baik, kemudian adapun syarat sah dari jual beli dalam Islam, yaitu berakal, balik, sukarela, barang halal dan jelas, serta harga yang sudah disepakati. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 1. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2? Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Alfian dari kelompok 4. Berdirinya saya sini akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami. Baik, yang pertama yaitu 4 rukun jual beli. Di antaranya 1, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua adanya ijab dan kabul. Dan yang ketiga ada barang dan ada harga. Dan syaratnya yaitu 1, berakal, 2, balik, yang ketiga sukarela, yang keempat ada barang halal dan jelas, dan yang kelima harga disepakati. Dan yang soal keduanya, pengertian jual beli menurut bahasa yang kami dapat yaitu transaksi tukar menukar barang dengan menggunakan alat transaksi. Sedangkan menurut istilah, tukar menukar barang menggunakan alat transaksi dengan sukarela. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ada? Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Sunarto, perwakilan dari kelompok 3. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Oke.
Soal pertama adalah jelaskan dengan bahasa kata sendiri apa itu pengertian jual beli dan menurut Islam. Secara bahasa, jual beli adalah apa ini dia? Tukar menukar barang. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan menggunakan alat transaksi dengan sukarela. Adapun soal kedua yakni satu dalil tentang Al-Quran itu tentang jual beli itu berasal dari surah Al-Baqarah ayat 275. Oke, lanjut ke rukun dan syarat sahnya. Rukun jual beli terbagi menjadi penjual dan pembeli, adanya ijab dan qabul, dan ada barang ada harga. Adapun syaratnya ialah seorang pembeli itu harus berakal, harus balik, sukarela, barang dan halal dan jelas, serta harga disepakati bersama-sama. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi ini, tentu semua kalian memahami bahwa transaksi jual beli itu harus terpenuhi rukun dan apa? Rukun dan syaratnya, ya. Harus ada penjual dan pembeli, kemudian ada ijab dan qabul, kemudian ada barang, kemudian ada harga yang jelas. Syaratnya juga begitu, harus terpenuhi, berakal, balik, tidak dipaksa, artinya harus sukarela, ya. Harganya, kemudian ada hal-hal yang jelas atau halal. Naam. Nah, selanjutnya saya minta dari kelompok satu dulu. Kelompok satu menanggapi misalnya kelompok yang lain. Silakan, mungkin ada yang mau ditanggapi dari kelompok lain. Silakan Abrar. Tanggap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan teman-teman sekalian yang telah sampaikan tadi terkait pemahaman-pemahaman kalian tentang jual dan beli tentang materi kita pada hari ini, ya saya sangat setuju dengan jawaban kita semua. Karena memang benar bahwasannya transaksi jual beli atau tukar menukar barang itu harus sesuai dengan syariat Islam beserta dengan rukun dan syarat-syarat syahnya. Seperti itu, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi transaksi jual beli itu hanya bisa sah dan diridhoi oleh Allah manakala terpenuhi rukun dan syaratnya. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita akan mensimulasikan bagaimana transaksi jual beli yang curang, ya. Dalam hal ini nanti akan diperankan oleh salah dua orang dari kalian. Duduk. Cari apa? Tangki Pak, mau cari HP Pak untuk adikku. Ya. Oh boleh. Saya ada penawaran khusus, bagus untuk kamu. Ini harganya berapa? Ya 2,5 bisa angkut. Kameranya masih bagus, casingnya ya lumayan lah. Baterainya masih tahan, layarnya bisa dilihat sendiri, bagus kan? Angkut tidak? Angkut tak? Oleh ya. Ini ya. Oke. Ini HP. Kenapa ini HP mati menyala? Tunggu saya cek dulu. Enggak, pertahan dulu. Full kijasnya baru tiba-tiba terkuras banyak gitu. Saya HP ini disobis Kak. Mau dulu kembali ke tokonya cek ini. Klarifikasi. Assalamualaikum Kak. Minta tolong Kak, ini HP pas saya cek di rumah kayak mati menyala. Siapa tahu ini ada kerusakan baru kita jual. Mohon maaf, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.
Masalahnya ini kak, ada gimana apa tidak pakai ujian online, baru ini HP cepat sekali terkuras baterainya, baru tidak bisa masuk tesnya. Tapi kan Anda sudah ambil sendiri, sudah lihat sendiri tadi. Sudah ada kesepakatan tadi. Oke, tadi telah kita saksikan bagaimana teman-temanmu atau dua orang tadi melakukan simulasi atau praktik jual beli yang ada cacatnya. Nah, menurut kalian, apakah transaksi yang dilakukan oleh kedua temanmu itu sah menurut Islam? Silakan. Ya, menurut kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya dari simulasi yang tadi dilakukan, menurut Islam jual beli tersebut tidak sah atau melanggar karena kita sebagai Muslim jika ingin melakukan jual beli kita harus memperhatikan atau memberitahukan apa yang kita jual, barang apa yang kita jual dan cacatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mestinya seorang penjual yang mau menjual barangnya, dalam hal ini HP, kalau ada aibnya atau cacatnya mesti dijelaskan kepada pembeli supaya pembeli tidak rugi. Sebaliknya juga begitu. Apabila pembeli mengetahui ada cacatnya, maka apakah tergantung pembeli? Apakah dia mau membelinya dengan cacat, dengan adanya cacat atau tidak? Kalau memang tidak, ya dibatalkan saja. Artinya tidak terjadi transaksi jual beli. Nah, dengan demikian, maka terhindarlah yang namanya goror atau penipuan. Oleh karena itu, siapapun di antara kalian, termasuk saya, kalau misalnya kita melakukan transaksi jual beli, maka tolong diperhatikan. Kalau kita berposisi sebagai penjual, maka jelaskanlah atau deskripsikanlah barang itu sesuai dengan apa adanya. Sebagai pembeli, maka tentu kita berhati-hati agar tidak mendapatkan penipuan dari hasil transaksi yang kita lakukan. Oke, saya kira pertemuan kita hari ini cukup. Tapi sebelum kita tutup, terlebih dahulu setiap kelompok atau dari beberapa kalian, saya minta menyimpulkan ya apa yang kita pelajari hari ini. Oke, dari kelompok satu dulu. Silakan. Baik Ustaz, kesimpulan yang dapat kita pelajari dari rukun jual beli Islam yakni ialah mengapa Islam menetapkan rukun jual beli dalam Islam, karena agama kita menekankan kita agar berlaku adil dan jujur. Maka dari itu kita harus mempraktikkan kejujuran dan keadilan dalam jual beli. Terima kasih Ustaz. Bagus. Itu tadi kesimpulan dari kelompok pertama. Kelompok kedua? Ya, oke, silakan kelompok kedua. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sesuai kesimpulan yang saya dapatkan adalah jual beli itu harus memenuhi rukun dan syarat ketentuan Islam agar tidak terdapat goror yang didapati. Oke, jadi kesimpulan yang kedua itu harus memenuhi rukun dan syarat agar jual beli kita atau transaksi jual beli yang ada itu sah. Kemudian kesimpulan yang ketiga dari kelompok 3. Oke. Kesimpulan dari kelompok 3, jauhilah riba, penipuan dan garar agar tidak merugikan pihak pembeli. Yang kelompok 4, Arsal. Apa kesimpulannya, Arsal? Kesimpulan dari kelompok 4, dari ketentuan jual beli dalam Islam, yaitu bertujuan memenuhi keadilan, keberkahan dan masalah. Nah, itulah tadi dari beberapa kesimpulan-kesimpulan dari setiap kelompok. Tentu semua kesimpulan itu memberikan pembelajaran buat kita bahwa dalam transaksi jual beli kita dianjurkan untuk memenuhi rukun dan syaratnya agar dalam transaksi muamalah khususnya jual beli kita senantiasa diberkahi dalam melakukan aktivitas jual beli. Oleh karena itu setidaknya sebagai seorang pelajar kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika kita melakukan transaksi jual beli, baik itu di pasar tradisional maupun di tempat-tempat yang lain atau di minimarket.
khususnya di Toksan atau di toko santri. Jadi kalau misalnya barangnya harganya 5.000, jangan dibayar 4.000 ya, supaya tidak terjadi kerugian. Saya kira sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita hari ini, dan selaku guru mata pelajaran fikih, saya menghimbau kepada kita sekalian dan kepada anak-anak sekalian untuk tetap semangat mengikuti pembelajaran pertemuan selanjutnya. Dan selamat, hari ini kebetulan bertepatan dengan hari Kamis, kalian akan ada perizinan kembali ke rumah masing-masing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.